Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aprilia dengan NIM 2302020023 dari kelas 31 Prodi Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada pada aplikasi Bootstrap Studio. Oke, langsung saja ke komponen yang ada pada Bootstrap Studio. Dalam komponen UI itu yang pertama ada articles. Articles ialah bagian dari halaman web yang digunakan untuk menampilkan konten seperti teks, gambar, dan elemen multimedia lainnya. Di dalam articles itu ada articles pages dan article cards. Selanjutnya ada call to action. Call to action adalah bagian untuk membuat elemen ajakan yang menarik perhatian pengguna. Di dalam call to action ada banner clean, banner color, banner heading image, dan banner light. Selanjutnya ada kontak. Bagian ini berisi elemen untuk menampilkan informasi kontak di halaman web. Ada kontak details, kontak map to columns, dan kontak over map. Selanjutnya ada features. Features berisi desain atau tata letak untuk menampilkan fitur website. Di dalam features itu ada features cards, features centered icons, features image, features large icons, features minimal, features small icons, dan features small icons color. Selanjutnya ada footers, berisi desain untuk bagian bawah website. Di dalam footers itu ada footer basic, footer clean, footer dark multi-column, dan footer multi-column. Selanjutnya ada forms. Bagian ini berisi template untuk membuat form atau formulir sederhana, yaitu ada contact form basic dan login form basic. Selanjutnya ada hero section. Hero section berisi berbagai desain untuk hero section, yaitu area utama atau bagian atas sebuah halaman web. Di dalam hero section ada hero banner color, hero carousel, hero clean reverse, hero features, hero overlay, dan hero parallax. Selanjutnya ada media, berisi desain untuk menampilkan media seperti gambar atau slideshow. Yang pertama ada gallery centered grid, gallery offset grid, lightbox gallery, lightbox gallery no gutters, parallax background, dan simple slider. Selanjutnya ada navbars. Navbars berisi desain untuk bilah navigasi di halaman web. Di dalam navbars ada navbar centered brand versi dark, navbar centered links, navbar right links versi dark, dan navbar with button. Selanjutnya ada newsletter berisi pilihan desain untuk formulir langganan seperti versi sederhana, berwarna, atau terpusat. Di dalam newsletter ada newsletter subscription centered, subscription clean, dan subscription color. Selanjutnya ada pricing menyediakan template untuk menampilkan harga seperti desain tahunan atau bulanan, gratis atau berbayar, atau variasi lainnya. Di dalam pricing itu ada pricing centered, pricing clean, pricing duo, pricing prepaid, dan pricing yearly atau monthly. Selanjutnya ada projects. Terdapat opsi tata letak untuk menampilkan proyek, baik dalam format grid biasa atau horizontal. Di dalam projects itu ada projects grid dan projects grid horizontal. Selanjutnya ada sidebars. Sidebars berisi template untuk desain sidebar. Di dalam sidebar ada sidebar with menu, sidebar with list, dan sidebar with icons. Selanjutnya ada stats.
stats berisi komponen untuk menampilkan data statistik. Di dalam stats itu ada stats biasa dan stats color. Selanjutnya ada struktur. Struktur menyediakan berbagai struktur layout untuk halaman. Di dalam struktur itu ada one row, one column, one row, two columns, one row, three columns, one row, four columns, two rows, one plus one columns, two rows, one plus two columns, two rows, one plus three columns, two rows, one plus four columns, dan sidebar. Selanjutnya ada tim, yaitu ada tim biasa dan tim horizontal. Selanjutnya ada testimonials. Yang pertama ada testimonials dan testimonial centered. Oke, setelah komponen UI, selanjutnya kita ke komponen teks. Yang pertama itu ada heading untuk judul besar, paragraf untuk paragraf biasa, alert untuk pesan peringatan, block quote untuk kutipan biasa, small untuk teks kecil, bold untuk teks tebal, italic untuk teks miring, span untuk pembungkus teks, sub untuk teks atas, sub untuk teks bawah, dan kode teks untuk kode program. Selanjutnya ada image, ialah untuk elemen gambar berisi image untuk gambar biasa, picture untuk gambar dengan opsi format, icon untuk icon kecil, loti untuk animasi loti, carousel untuk slideshow gambar, figur untuk bingkai gambar, dan fig caption keterangan gambar. Selanjutnya ada controls untuk elemen interaksi. Yang pertama ada button, tombol biasa, split button untuk tombol dengan menu tambahan, button group, kumpulan tombol, button toolbar, toolbar dengan tombol, drop down, menu drop down, dan yang terakhir ada link, yaitu tautan. Selanjutnya ada grid untuk tata letak. Yang pertama ada row untuk baris, column untuk kolom, dan column helper alat bantu pengaturan kolom. Selanjutnya ada containers untuk grup elemen. Yang pertama ada container, wadah utama, tabs, tab berpindah, accordion, elemen buka tutup, collapse, konten tersembunyi, stack, tumpukan elemen, list group, grup daftar, list daftar biasa, dan div, elemen pembungkus dasar. Selanjutnya ada cards. Yang pertama adalah elemen dasar untuk membuat kartu. Yang kedua panel, bagian atau area yang menyerupai kartu. Selanjutnya thumbnail, gambar kecil yang biasanya digunakan untuk pratinjau. Card with overlay, kartu dengan lapisan tambahan di atasnya. Card with navigation, kartu dengan fitur navigasi. Dan card group, kumpulan kartu yang dikelompokkan bersama. Selanjutnya ada page. Yang pertama ada navbar, yang kedua ada nav, selanjutnya ada nav HTML, header, footer, main, hey group, section, artikel, aside. Selanjutnya ada pagination, yaitu navigasi untuk berpindah halaman. Selanjutnya ada table, yaitu ada table untuk membuat tabel, baris dalam tabel, dan table cell, sel dalam tabel, atau kotak kecil di baris atau kolom.
Selanjutnya ada form. Ada form, field label, text input, email input, color input, select, telepon input, date and time input, number input, range input, hidden input, URL input, search input, password input, submit input, file input, checkbox with label, radio with label, plain text input, text area, help text, input group, dan field set. Selanjutnya ada sosial, yaitu untuk menampilkan ralat untuk menambahkan sosial media. Ada Facebook like button, Facebook post embed, X follow button, X post button, dan Instagram embed. Selanjutnya ada e-commerce. Yang pertama ada produk untuk detail produk, produk list untuk daftar produk, produk search, pencarian produk, kategori list, daftar kategori produk, shopping cart, keranjang belanja, add to cart, tombol untuk menambah produk ke keranjang, view cart, melihat isi keranjang belanja, dan order status, melihat status pesanan. Yang terakhir ada miss. Yang pertama ada theme switcher, chart, map, video, audio, custom code, comment, modal, of canvas, page, class, breadcrumbs, HR, responsive embed, progress bar, spinner, toast, dan yang terakhir ada toast container. Oke, setelah selesai pada komponen, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian sebelah kanan. Yang pertama itu ada appearance. Appearance ialah panel di Bootstrap Studio yang memungkinkan untuk mengubah properti CSS dari komponen yang dipilih dengan cara yang intuitif dan mudah digunakan. Selanjutnya ada panel option, yaitu menyediakan pengaturan spesifik untuk komponen yang dipilih berdasarkan kelas-kelas Bootstrap. Selanjutnya ada animation. Panel animation memungkinkan untuk menambahkan animasi CSS yang halus ke komponen. Selanjutnya ada desain. Di dalam desain itu ada page, semua file HTML yang membentuk desain. Dan yang kedua itu ada style. Itu ada styles, mengelola file CSS dan SASS untuk menulis dan mengatur gaya desain. Selanjutnya ada JavaScript, menambahkan dan mengelola file JavaScript dengan editor mirip Sublime Text. Selanjutnya ada fonts, mengelola fonts yang digunakan dalam desain. Selanjutnya ada image, menyimpan dan mengelola gambar yang digunakan dalam proyek. Di samping desain itu ada theme panel, yaitu untuk mengubah warna dan gaya dan juga mengimport tema custom. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.